Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, para pejabat di lingkungan BPKRI, Sekjen BPKRI, pengurus Masjid Baitul Hasib BPKRI, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Baitul Hasib, keluarga besar BPK yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita seperti biasa, marilah kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Diberikan keberhasilan dalam menjalankan tugas di BPKRI. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar BPK, keluarga besar Baitul Hasib, keluarga Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Baitul Hasib BPKRI min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Baitul Hasib BPKRI, keluarga besar BPKRI. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la syifaa illa syifa'uka ya Allah, syifaan la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Baitul Hasib siang ini. Di tengah kesibukan, kepadatan acara Bapak dan Ibu masih menyempatkan hadir di Masjid Baitul Hasib. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikam, kajian rutin kita, yang hari ini akan membahas makalah ke-40. Kajian yang ke-46. Kalau makalah ini kita sederhanakan, makalah ini mengajarkan pada kita satu sikap yang terpuji. Bagaimana bersikap baik sangka. Dalam bahasa agama disebut husnudzon. Utamanya kepada Allah. Kalau kita punya sikap baik sangka kepada Allah, maka kita juga akan baik sangka kepada manusia. Nah, seperti apa bentuk
sikap baik sangka itu akan kita lihat kitabnya. Meskipun kajiannya di bidang akidah Islamiyah, khususnya tasawuf, tapi basis kajiannya Quran. Karena baik sangka atau berperang sangka itu ada di Quran. Selain itu juga kita akan melihat bagaimana rujukannya, referensi dalam hadis Nabi. Sehingga kajian-kajian Islam akan tetap berada di jalur yang tetap dan benar. Ini bentuk kalimatnya, ya. Karena berbahasa Arab agak susah gitu, dan kebetulan tidak berharokat, saya bantu membacakannya. Ilam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfi, hassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka, fahal awadaka illa husnan, wahal asda ilaika illa minanan. Itu bunyinya. Nanti di bawahnya ada syarahnya, ada penjelasannya, ada hadis Ahmad, hadis Bukhari, dan lain-lain. Kita lihat sekarang. Nah, ini. Nah, kalau diterjemahkan kayak gini. Kata Syekh Ibnu Athaillah, ilam tuhsin zannaka bih. Jika engkau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah li ajli husni wasfihi, karena keindahan sifat-sifatnya. Jadi orang baik sangka itu karena melihat Allah punya af'al, punya sifat, sifatnya, af'alnya indah. Misalnya Allah Maha Pemurah. Sifat pemurah itu diberikan kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu. Yang beriman, tidak beriman tetap dikasih. Yang beriman dikasih rizki, yang nggak beriman juga dikasih rizki. Jadi indah. Sifat-sifat Allah yang indah itu menimbulkan respect dari kita. Kalau begitu Allah memang layak kita menyikapi dengan sikap yang baik. Kalau kamu tidak bisa bersikap baik sangka karena sifat-sifat Allah yang indah itu, katanya, berbaik sangkalah, katanya, fahassin dhannaka bih, liwujudi muamalati ma'aka, karena perlakuannya terhadap kamu. Jadi kalau kita nggak bisa menyikapi Allah dari arah dia punya sifat yang bagus, af'al yang indah, perilaku yang sangat baik kepada kita, maka berbaik sangkalah karena dia telah melakukan perbuatan yang terbaik pada kita. Bapak bisa hadir sampai detik ini juga karena Allah. Saya bisa hidup sampai detik ini juga karena kuasa Allah. Kita bisa bernapas sampai detik ini juga karena kuasa Allah. Masih banyak teman-teman, sudah banyak teman-teman yang lebih muda dari kita sudah pulang. Bapak bisa duduk dengan nyaman karena sehat. Yang ngasih sehat Allah, kata gitu. Kita bisa hidup dan bekerja dengan baik di BPKRI misalnya, itu juga karena karunia Allah, karena nikmat Allah. Nah, kalau Anda nggak bisa melihat Allah dari sudut sifatnya yang indah, af'al perbuatan yang bagus, katanya, sifatilah dengan baik sangka karena perlakuannya kepada kita. Kesehatan yang kita miliki, napas yang kita miliki, kedudukan yang Bapak miliki sandang sekarang, jabatan yang Bapak sandang sekarang, itu semuanya adalah karena Allah. Kalau begitu, sikap baik sangka itu mesti kita kedepankan. Dengan apa? Mau mengakui Allah sebagai yang Maha Kuasa. Caranya gimana? Ibadah. Ibadah tidak mesti sholat. Sholat adalah ibadah, tapi bekerja di BPK selama diniatkan karena Allah jadi ibadah. Bukankah dia, katanya, fahal, katanya, awadaka illa hasanat. Bukankah dia selalu memberimu sesuatu yang baik-baik? Dia tuh Allah. Gak ada Allah ngasih kita yang buruk. Misal, kita sedang enak nih hidup, tiba-tiba dapat musibah. Musibah berasal dari Allah. Penyakit misalnya, kematian,
kekurangan harta. Bagaimana menyikapinya? Sikapilah itu dengan baik sangka. Di balik ini semua ada hikmah yang besar. Tidak ada musibah yang tidak berujung pada kebaikan. Wahal asda ilaika illa minanan. Dan bukankah dia selalu memberimu nikmat? Nikmat Allah banyak. Kalau kita hitung, nggak ada yang mampu menghitung. Nafas misalnya, kita tidak pernah ada orang menghitung nafas kita berapa banyak dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi nanti malam. Belum tidur. Nah, nikmat yang begitu banyak oleh para ulama disederhanakan jadi dua. Ada nikmatul zahiriyah, nikmat al-zahiriyah, nikmat yang nyata. Badan sehat, punya pekerjaan yang baik di BPK, punya keluarga, punya harta, itu nikmat. Dari Allah tuh katanya gitu. Sikapilah itu dengan baik sangka. Bagaimana? Bersyukurlah. Nah, ada nikmat yang tidak nyata, an-nikmah al-batiniyah. Apa contoh nikmat batiniyah? Iman. Dia nggak kelihatan tapi ada. Bapak mau duduk-duduk dengan baik, sholat berjamaah, sholat zuhur, itu karena iman. Dia tidak nampak tapi ada dalam bentuk amal soleh. Iman ini mahal sekali, Pak. Uang Bapak banyak, pangkat Bapak tinggi, rumah mewah, mobil bagus, tanah lega. Tapi tidak punya iman. Semua yang disebut tadi nggak bisa nolong. Tapi kalau punya iman, iman itulah akan menolong kita. Dia akan mengarahkan bagaimana mengelola harta, jabatan, kedudukan yang kita miliki sesuai dengan petunjuk Allah. Baik, itu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah. Sekarang bagaimana komentar sufi yang lain? Ada Syekh Fadlullah namanya. Syekh Fadlullah seorang sufi di Amerika Serikat. Kata beliau, sikap yang tulus katanya, merasa ridho karena pengharapan yang tinggi kepadanya. Ikhlas itu menghasilkan keridhaan. Nerima. Kita bisa bekerja dengan baik sampai detik ini di sini dengan kedudukan seperti sekarang, inilah yang terbaik dari Allah. Lalu gimana menyikapi itu? Isi kedudukan dan jabatan yang kita miliki sekarang dengan prestasi yang paling baik. Itu bersyukur ya. Kenapa? Karena kita punya harapan. Harapannya apa? Semoga dengan berbuat seperti ini Allah akan memberikan reward yang besar. Apa itu? Surga. Tapi jangan salah, seperti minggu lalu sudah sampaikan, kita sholat bukan karena surga. Kita ibadah bukan karena surga. Kita ibadah, kita sholat, kita bakti pada Allah, kita bekerja untuk Allah, karena Allah. Kenapa? Karena kalau kita sholat karena surga, nggak cerdas. Gimana? Surga makhluk, kita makhluk, sama pangkatnya. Jadi kita ibadah bukan karena makhluk, kita ibadah karena Khalik. Dan kalau masuk surga, pasti ketemu Allah. Kalau ketemu Allah, pasti di surga. Kalau begitu gimana? Bekerja karena Allah, itulah setinggi-tingginya obsesi setiap orang beriman. Renungkanlah kemurahannya. Bapak lihat, Allah murah banget sama kita. Semua dikasih sama Allah. Istri ada, anak punya, keluarga ada, harta ada, kedudukan punya. Itu kemurahan Allah itu. Murahnya Allah pada masalah meningkatkan iman kamu katanya. Allah lah segala-galanya. Kepada rahmat yang kekal katanya, tanpa syarat. Di dunia maupun di akhirat. Kalau ini bisa kita lakukan, kita telah berbaik sangka pada Allah. Sekarang kita telusuri, ya, apa ada dalilnya di Quran prasangka itu? Apa ada ayat Quran yang bicara tentang prasangka? Ada jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann.
Hai orang beriman, kata Allah, jauhilah banyak-banyak prasangka, kecurigaan. Kecuali auditor ya. Kalau auditor lagi mereksa, boleh curiga gitu. Dan memang kerjanya mesti curiga, harus curiga. Kok begini nih gitu. Boleh harus curiga gitu. Ya. Intelijen mesti curiga gitu. Ya. Pemeriksa mesti curiga gitu. Tapi selain itu nggak boleh katanya. Curiga juga mesti ada alasannya, karena ada faktanya, ada datanya gitu. Kok begini nih gitu. Ijtanibu katsir minadh-dhann. Jauhilah banyak-banyak prasangka atau curiga. Kenapa? Inna ba'dadh-dhann itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ada contoh. Ada satu keluarga suami istri sore-sore jam-jam 5-an gitu, duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba datang mobil sampai di depan pintu rumah, di pagar rumah. Istrinya tahu kalau ini mertuanya datang. Suami istri turun dari teras dan menyambut ayah ibunya itu, membukakan pintu, mempersilahkan masuk mobil. Ketika keduanya sudah turun, digandeng sama mantu perempuan, si mertua perempuan masuk ke dalam rumah. Kata si mantu perempuan, "Mama," katanya, "sekarang Mas nggak kayak dulu lagi." Gitu. Maksudnya suaminya nggak kayak dulu lagi. Dulu nggak kayak sekarang KPK ketat. Gitu. Ngomong gitu, KPK ketat banget gitu. Ibunya tuh begitu duduk di teras, di kamar ruang tamu, disediakan minum, makan kue sedikit, terus, Mas kita pulang. Gitu. Kata si ibu itu, ibu mertua. Loh, kok cepet-cepet? Kesusu kata gitu. Gini nak, ibu datang ke sini bukan mau morotin suami kamu, bukan mau ngabisin harta kamu. Ibu ini ke sini karena kangen sama cucu, udah 2 minggu kok nggak ada telepon, biasa telepon, video call, kok sekarang nggak ada nih gitu. Ayo Mas pulang. Kenapa si ibu minta pulang? Karena si ibu merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena si menantu perempuan buruk sangka. Dia menyangka si mertua datang ke situ mau ngambil uang, mau nguras duitnya suaminya. Jadi buruk sangka jelek gitu. Itu contoh nyata. Makanya katakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian sangka-sangka itu dosa. Padahal belum tentu si ibunya datang ke situ mau ngambil uang, mau ngabisin uang suaminya. Yang kedua nih kata, wala tajassasu, janganlah kamu kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau jelas nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, nggak ada tandanya, nggak ada ciri-cirinya, nggak ada tanda-tanda atau alamat-alamat yang memungkinkan kita anggap dia salah, nggak boleh gitu. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah ada di antara kamu suka menggunjing yang lain. Kalau bahasa yang lebih masyhur, gosip. Kenapa nggak boleh gosip? Karena ada hadis. Al-ghibah asyadu minaz zina. Gosip itu lebih besar dosanya dibandingkan zina. Ada orang saya kasih tahu begitu hadisnya, kata orang itu, kalau gitu kita mendingan zina aja rame-rame. Lebih ringan dosanya dibandingkan gosip. Bukan itu maksudnya. Kalau berzina, dosa itu dilakukan berdua. Tapi kalau gosip, dosa itu disebar kemana-mana. Ayuhiwa ahadukum, maukah kamu katanya, ayakul lahma akhihi maitan, memakan bangkai saudaramu yang sudah mati, daging saudaramu sudah mati katanya. Fakaritumu, pasti kamu tidak suka. Katanya. Kalau begitu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau ayat ini kita sederhanakan, Allah berpesan jangan buruk sangka. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau begitu gimana? Sikapilah
dengan baik sangka, selama tidak ada bukti kalau dia salah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya sudah tadi sudah kita bahas ini tadi. Baik. Syekh Ar-Randi, ini sufi juga, ya. Kata Syekh Ar-Randi, baik sangka kepada Allah adalah salah satu makom keyakinan. Karena dia sufi ngomongnya makom ahwal gitu. Jadi baik sangka itu adalah salah satu makom atau posisi rohani di mana orang begitu yakin kepada agamanya. Jadi wujud dari yakin itu menghasilkan baik sangka. Kalau kita yakin sama Allah, tingkat yakinnya begitu tinggi sampai hakul yakin, maka kita akan baik sangka kepada Allah. Diapain aja, ujungnya pasti baik. Bapak tahu Nabi Ibrahim punya anak satu-satunya, gitu. Boleh kepingin, boleh minta. Nabi Ismail disuruh sembelih. Nabi Ibrahim tahu, yakin di balik ini pasti ada hikmah yang besar. Dan Nabi Ibrahim tahu ini cuman ujian. Gitu. Dijalani aja dengan bijaksana. Diajak bicara istrinya, diajak bicara anaknya. Sampai proses terjadinya pengorbanan ternyata cuman ujian Allah. Jadi makin tinggi keyakinan orang, makin besar sifat baik sangkanya kepada Allah. Dalam hal ini, kata Syekh Ar-Randi, manusia terbagi dalam dua kelas. Jadi baik sangka itu ada dua, ada khawas, ada awam. Khawas itu kelas khusus, awam kelas umum. Kalangan khawas yang khusus, yang spesial, berbaik sangka kepada Allah karena sifat-sifat mulia dan luhurnya Allah. Nabi Ibrahim berbaik sangka kepada Allah karena tahu Allah punya sifat luhur, sifat mulia, sifat agung, dan menyikapinya dengan baik sangka. Perintah untuk menyembelih putranya itu dilakukan dengan tegar, dengan senang hati, karena tahu di balik itu mesti ada hikmah yang besar. Pasti Allah nggak mungkin dong masa anak suruh sembelih. Jadi cara berpikir seperti ini karena merespon sifat dan af'al Allah yang begitu mulia. Sementara kalangan awam, orang kebanyakan berbaik sangka kepada Allah karena kelengkapan nikmatnya. Kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik, itu nikmat Allah katanya. Karenanya dia baik sangka sama Allah. Pasti ini ada pahalanya, gitu. Pasti ada ganjarannya, itu baik sangka. Baik sangka dituntut dari seorang hamba dan urusan dunianya dengan percaya kepada Allah, kata Syekh Ar-Randi. Jadi kalau Anda percaya sama Allah, tandanya ada baik sangka kepada Allah. Baik, kita lanjut lagi. Ada manfaat yang bisa kita petik dari baik sangka itu, katanya. Kenapa? Pasti dapat balasan yang baik di akhirat. Pahalanya pasti besar. Kalau bahasa Al-Quran, ajrun azim. Ajrun azim itulah surga. Dengan begitu, kata Syekh Ar-Randi, berbaik sangka kepada Allah dalam urusan dunia menumbuhkan ketenangan, kenyamanan hati. Bekerja di BPK tentu punya dinamika. Ada dinamikanya. Ditugaskan ke sana kemari dengan jabatan A, B, C, D, Z. Nah, dinamika itu dihadapi dengan baik sangka. Mesti Allah punya maksud baik nih. Gitu. Di balik ini semua. Kalau kita menyikapi Allah dengan sikap seperti itu, akan ada as-sakinah fi qulubil mu'min. Ketenangan batin. Nyaman hatinya. Dan hidup dengan nyaman hati, dengan ketenangan seperti ini akan menimbulkan kerja-kerja produktif yang menghasilkan amal yang saleh. Sedang berbaik sangka dan urusan akhirat membuatmu bersegera mematuhi perintah. Misalnya, begitu dengar azan kita cepat meresponnya dengan sholat.
memperbanyak amal baik. Kenapa? Karena tahu di balik ini ada pahala besar. Ini ngaji-ngaji kayak begini nih. Menurut saya langkah cerdas nih. Di mana cerdasnya? Kita dikasih nikmat Allah dalam seminggu 7 hari. 7 kali 24 jam. Jadi 168 jam. Dari 168 jam Bapak keluarkan 1 jam. Kalau dihitung 1/168 nggak ada 1%. Ya kan? Nggak ada 1%. Tapi Bapak mengorbankan waktu Bapak dalam sepekan cuma 1 jam, itu bisa nutup amal seminggu. Kenapa? Kan duduknya Bapak sekarang ini sampai nanti selesai, dikasih pahala oleh Allah sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Barangkali sepakat kita, nggak pernah kita sholat dalam seminggu 1000 rakaat. Jadi duduk di sini 1000 rakaat. Ada hadisnya mengatakan sama dengan mengunjungi orang sakit 1000 orang. Kalau satu orang sakit Bapak kasih parcel 300.000 aja misalnya. Jadi duduknya Bapak di Masjid Baitul Hasib 1 jam sama dengan sedekah 300 juta. Menurut saya langkah yang Bapak ambil untuk duduk-duduk dengan ngaji-ngaji gini cerdas gitu. Modalnya tidak banyak, untungnya gede. Belum dapat pahala, belum ampunan lagi. Jadi banyak untungnya. Nah, orang yang baik sangka kepada Allah dalam urusan akhirat cepat dia gitu. Kalau kebaikan cepat gitu. Asal amal soleh cepat gitu. Karena dia tahu di balik ini ada pahala besar gitu. Ada surga gitu. Baik. Gitu kata Syekh Ar-Randi dalam kitab Ghaithul Mawahib Al-Aliyah fi Syarh Hikam Al-Ata'iyah. Baik, kita lanjut lagi. Ada ulama sufi lain, Syekh Az-Zarruq namanya. Masyhur ya, banyak menulis kitab-kitab tasawuf. Kata Az-Zarruq, berbaik sangka kepada Allah karena sifatnya adalah memandang kesempurnaannya dalam keagungan dan keindahan. Allah agung, Pak. Gitu. Bapak lihat aja. Kalau ngikutin cara berpikirnya Profesor Tantowi Jauhari, Allah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Kata Tantowi Jauhari, 1 lapis langit 1 galaksi. 1 galaksi isinya 100 miliar planet. Padahal Allah menciptakan 7 lapis langit, kata 7 dalam bahasa tafsir modern, bukan 7 begini. Karena kalau 7 begini Allah miskin katanya, dikit amat katanya. 7 dalam bahasa tafsir yang modern, kasrah, banyak. Kayak orang Indonesia bilang, kami mengaturkan ribuan terima kasih. Kata ribuan itu untuk mengekspresikan banyak terima kasih. Bapak lihat, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, neraka 7 lapis, surga 7 lapis. 7 itu menunjukkan banyak. Terus berapa banyaknya langit? Tantowi Jauhari mengatakan jumlah langit yang Allah ciptakan ada 100 miliar galaksi. Kalau 1 lapis langit, 1 galaksi isi 100 miliar planet, jadi jumlah planet yang ada di langit Allah 100 miliar kuadrat planet. Bapak bayangin, kalau 1 planet itu 1 miliar malaikat isinya, bisa dihitung 100 miliar kuadrat kali 1 miliar. Semua malaikat itu tunduk pada Allah. Semua langit yang begitu banyak tunduk pada kuasa Allah. Kalau begitu Allah Maha Agung gitu. Itu sebabnya kalau kita sendirian sombong, arogan, malu gitu. Masih banyak yang tunduk pada Allah gitu. Kalau bumi saja, bumi dibandingkan langit 1/100 miliar kuadrat, nggak ada maknanya. Apalagi manusia. Kalau gitu gimana? Sikap yang elegan yang dibangun adalah at-tawadhu', rendah hati kepada Allah. Baik, kita lanjut lagi. Sehingga engkau mengetahui bahwa Dia Maha Indah, Dia itu Allah.
Al-Jamil, ada hadisnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang dengan yang indah-indah, kata gitu. Bapak lihat, semua ajaran Allah mengandung keindahan. Semua perintah Allah mengandung keindahan. Semua yang kita lihat langit dan bumi mengandung keindahan. Kenapa? Karena penciptanya maha indah. Nah, merespons keindahan yang begitu luas adalah baik sangka. Kita pun bisa begini juga karena keindahan Allah. Saya juga nggak tahu nih, ya, saya sudah di BPK sampai udah lama ya, nggak tahu sampai kapan selesainya nih. Gitu. Dari mulai saya masih ingat Pak Kunarto dulu, Anda ya, Ketua BK, Pak Polisi ya, Jenderal Polisi itu. Pak Kunarto, terus Pak selanjutnya Pak Billy dan macam-macam. Sampai sekarang. Kalau saya jikapi ini karena karunia Allah, saya bersyukur aja. Mungkin kalau bukan karena Allah udah diberhentiin kapan tahu saya sama BPK. Saya Baitul Hasib. Saya menyikapi inilah karunia Allah. Saya mesti bersyukur, baik nih Allah. Allah baik sama saya. Gitu. Saya mesti baik lagi dong. Bagaimana merespon baiknya? Saya mesti lebih banyak lagi bakti pada Allah. Baik, kita lihat lagi. Dengan begitu katanya, putuslah segala harapan pada selain karunia Allah. Jadi semua ini karunia Allah. Gitu. Kita bisa hidup sambil ini karena karunia Allah. Punya harta, punya keluarga, punya anak, punya jabatan, karunia Allah. Bukan yang lain. Bukan Allah yang ngasih, bukan yang lain yang ngasih, tapi Allah. Jadi kalau orang dipromosi juga karena Allah. Orang mengalami apalagi selain promosi apalagi apa mutasi juga karena Allah juga gitu. Kemudian baik sangka, boleh jadi mutasi ini dimaksudkan untuk kita siap untuk promosi yang lebih bagus lagi. Misalnya, kenapa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Itu kan kayaknya orang lari. Tuh. Makanya hijrah dalam bahasa Arab tidak sama dengan escape dalam bahasa Inggris. Hijrah artinya melakukan langkah efektif untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Jadi baik sangka gitu kepada Allah. Di balik ini semua akan ada keuntungan yang besar. Apa itu? Mekah kembali ke pangkuan Rasulullah dengan Fathu Mekah. Baik, kita lanjut lagi. Pemberian karunia-Nya yang menyertainya sehingga engkau mendapati dirimu tenggelam dalam kebaikannya. Kalau dalam tasawuf, kalau kita berzikir dengan sangat intensif, kita akan sampai pada al-fana lillah. Zikir membuat orang fana, lebur katanya, dalam kuasa Allah. Yang ada cuma satu, Allah. Saya boleh ada, boleh nggak ada. Sekarang saya ada, suatu saat pasti nggak ada. Yang nggak ada, yang ada terus selamanya cuma Allah. Karena ketika kita zikir ingat Allah, yang ada cuma Allah, 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 Allah. Hadirin dimuliakan Allah. Kalau begitu, sikap yang bagus dibangun, sikap rendah hati. Baik sangka itu menghasilkan kerendahan hati, bukan arogansi. Baik, kita lanjut lagi. Az-Zarruq lagi masih melanjutkan komentarnya. Dengan begitu, Anda katanya telah baik sangka kepada Allah mengenai apa yang Anda harapkan darinya. Renungkanlah katanya. Niscaya Anda mendapati apa yang datang darinya kepada Anda. Tak lain hanyalah perbuatan baik berupa karunia-Nya dan pemberian berupa anugerahnya. Kita nggak tahu setelah ini ada anugerah apa lagi dari Allah. Gitu kata Syekh Ar-Randi dalam Syarh Hikam Al-Ta'iyah. Kalau gitu gimana? Baik sangka menghasilkan keberuntungan, kebesaran, karunia yang sangat besar. Kalau gitu gimana? Latihan, melatih diri untuk baik sangka. Setiap yang kita alami, padahal kita sudah melakukan yang terbaik,
dapatnya seperti yang kita sekarang hadapi, inilah yang terbaik dari Allah. Gitu. Kalau bukan ini belum terbaik. Gitu. Kita sudah berusaha maksimal, dapat inilah yang terbaik dari Allah. Gitu. Bapak dan hadirin sekalian, yang berikutnya saya ingin tampilkan, kalau tadi Quran, sekarang hadisnya. Panjang nih, wayan bagi lil abdi ayyuhsinadh-dhann bi rabbih fi amri dunyahu wa amri akhirati. Dituntut bagi setiap hamba Allah untuk bersikap baik sangka kepada Tuhannya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Amma amru dunyahu, adapun urusan dunia, fa yakuna wathiqan billahi ta'ala. Orang itu baik sangka tanda yakin gitu. Di balik yang dia lakukan ada manfaat. Di balik yang dikerjakan ada faedah. Terus ada nggak hadisnya? Ada. Gitu. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kamu mati, katanya, kecuali kamu mati dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Jadi gimana menyikapi baik sangka? Inilah yang terbaik buat orang itu. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau teman yang meninggal, kita menyikapi ini cara Allah menyayangi dia.